Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif CGP Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Nursitawati, CGP Angkatan 11 SMP Negeri 2 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Didampingi oleh fasilitator Bapak Ferry Gaat Jul Hakim dan pengajar praktik Ibu Sri Wahyuni. Video kali ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang digunakan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Agung adalah seorang atlet karate yang terkadang ketika emosi selalu menggunakan keahliannya untuk membalas temannya. Hari itu Agung diolok-olok oleh Dira. Dan karena emosi, Agung lalu mengeluarkan jurus tendangan dan mengenai kepala Dira hingga Dira menangis. Kemudian Dira melaporkannya kepada Ibu Heni. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut melalui segitiga restitusi? Kita akan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagus ya. Silakan duduk. Iya Bu. Nah, tadi Ibu dapat laporan dari Mira. Agung, kamu kenapa mengundang kepala Mira? Dia sampai nangis tadi. Dia mau nolak saya Bu dari kemarin Bu, jadi saya kesal Bu. Sekarang Ibu bertanya, apa tindakan kamu itu benar? Tidak Bu. Begini nak ya, memang wajar kalau kamu marah ketika kamu diolok-olok. Tapi apakah pantas kamu membalasnya dengan sebuah tendangan? Apalagi itu mengenai kepala. Hal itu sangat bahaya nak kalau terjadi apa-apa. Iya Bu, saya tidak sengaja mengeluarkan jurus tendangan dan mengenai kepala Ibu. Memang saya bersalah Bu. Iya nak, Ibu paham perasaan kamu. Tapi jangan karena kamu atlet karate, lalu kamu menggunakan ilmu kamu untuk menyakiti teman kamu. Seharusnya kamu menggunakan ilmu itu untuk melindungi teman kamu ya. Iya Bu. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan keras kita? Iya Bu masih. Nah sekarang keyakinan keras apa yang kamu langgar? Menjaga keamanan dan ketertiban Bu. Iya nak, benar sekali. Kamu sudah menciptakan suasana kelas yang tidak nyaman dan tidak aman. Nah sekarang Ibu akan coba untuk menyelesaikan masalah kamu, tapi kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Dira Bu, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Baiklah, Ibu akan membantu kamu untuk menemukanmu dengan Dira untuk minta maaf ya nak. Iya Bu. Bagaimana kepala kamu nak? Apa masih sakit? Syukurlah. Begini nak, Agung ingin meminta maaf kepada kamu. Apa kamu mau maafkan dia? Asalkan kamu juga janji kamu tidak akan melapor dia lagi. Begini ya Dira, memang wajar kalau kamu ingin bercanda.
ya, tapi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Nah, sekarang kamu rasakan sendiri kan akibatnya sampai dia menendang kamu karena dia marah. Saya salah sekarang dengan bilang karena itu aku emosi. Iya. Nah, sekarang kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menghargai orang. Selain sebagai korban nih ya, kamu juga sudah menyadari kesalahan kamu ya dengan omongan tadi itu tidak benar ya, Nak, ya. Nah, sekarang tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan memaafkan Agung dan saya juga akan meminta maaf kepada hal Baiklah, Ibu panggil Agung ke sini ya, Nak, biar kalian sama-sama minta maaf ya. Kita selesaikan masalah ini bersama-sama ya, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan dulu. Ya, begini ya, Ibu ingin menyelesaikan masalah kalian. Si Mira sudah menyadari kesalahan dia bahwa dia mengolok-olok kamu. Kemudian kamu juga sudah menyadari kesalahan kamu kemarin ya, yang sudah menendang kepalanya, tapi karena musuh tidak sengajaan ya. Ya, silahkan, Ibu silakan kalian berdua. Masalah ini bagaimana menyelesaikannya? Bu, aku minta maaf sudah melakukan. Sorry dulu ya dia, kami juga sudah menendang kepalamu sampai ya. Nah, sekarang sudah saling meminta maaf, tidak ada lagi marah-marahan ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, semoga kejadian ini bisa membawa hikmah pelajaran untuk kalian berdua dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dira dari kelas 9H. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Heni telah menyelesaikan masalah ini dengan baik. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Agung dari kelas 9H. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Heni telah membantu menyelesaikan masalah saya dengan Dira. Dan kami juga sudah mulai berteman. Terima kasih. Analisis kasus 1. Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Agung adalah ingin dihargai dan dihormati karena dia sebelumnya diolok-olok oleh Mira. Keyakinan kelas yang dilanggar oleh Agung adalah menjaga keamanan kelas. Sedangkan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Mira adalah rasa senang atau kesenangan karena dengan bercanda dengan teman, namun Mira melakukan itu secara berlebihan sehingga membuat Agung emosi dan mengeluarkan jurus tendangannya. Keyakinan kelas yang dilanggar oleh Mira adalah menghargai dan menghormati orang lain. Kasus kedua. Kevin adalah seorang murid kelas 8 yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Dia dikenal teman-temannya sebagai anak yang malas. Hari itu, teman kelompoknya mengadu kepada Ibu Heni bahwa Kevin tidak mau bekerja dalam kelompoknya dan teman-temannya akhirnya mengeluarkan dia dalam kelompok. Bagaimana alur segitiga restitusi yang digunakan oleh Bu Heni dalam menyelesaikan permasalahan Kevin dan teman-temannya? Kita saksikan penerapan restitusi yang telah dilakukan Ibu Heni melalui video berikut ini. Kevin, sini Nak, duduk di samping Ibu. Nah, Kevin, Ibu ada kabar dari kamu. Kamu nggak mau kerja home? Kamu ada masalah kan? Nggak tahu orang ini buat memberikan itu gimana? Kerja kenapa itu? Nggak tahu, saya di kantor pas pulangnya dibuat aja di Kata teman lain, kamu ada kirim stiker-stiker macam itu ya? Iya Bu, bukan males Bu. Malas gitu. Jadi waktu teman ngajak kerja kamu, kamu bilang malas gitu ya? Nah, mungkin itu alasan kenapa jadi kamu dikeluarkan dari itu. Iya. Jadi ya Kevin, dalam kerja kelompok itu wajar saja kalau ada perbedaan pendapat, mungkin ada rasa tidak senang karena anggota kelompok itu banyak yang menemui kasus seperti itu ya, Mak, ya. Nah, sekarang bagaimana tindakan kamu untuk menyelesaikan masalah ini?
udah kecolongan lagi saya ulangi lagi terus saya mau bekerja sendiri saja mau bekerja sendiri apa kamu bisa nak kerja sendiri ini ya dalam tugas kali ini itu kan menyuruh berkelompok kalau kemarin kan sudah terjadi dalam tugas berkelompok itu ibu akan menerima kolaborasi dengan kerja sama kamu kalau kamu ngerjakan sendiri nanti dari kerja sama kamu berat kamu seperti apa untuk memperbaiki kesalahan kamu dengan teman kamu mau Saya akan waktu. terus apa kamu mau kembali dengan kelompokannya jangan kenapa tidak Kami akan sudah buat nanti kalau ini coba konfirmasi dengan mereka apa mungkin ada kelompok lain yang ingin kamu merasa nyaman bekerja sama dengan mereka ada kamu mau bergabung dengan kelompok itu iya jadi kamu masih ingat kan kesepakatan kelas kita yang di awal bekerja sama ada kita ibu akan bantu kamu untuk menyelesaikan masalah di kelas Bu, kelompok kami satu orang Bu. kurang satu orang mau ditambah satu orang pak oke mau gabung dengan kelompok mereka ya silakan nah nanti ini kalian sudah kerja kelompok yang bekerja ya nanti ya jangan tidak ingat tadi kesepakatan kita buat ingat dulu harus bekerja Nama saya Kevin Irfansyah. Terima kasih untuk Ibu Heni karena sudah membantu menyelesaikan permasalahan saya dan saya bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan kerja sama kelompok. Analisis kasus kedua. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Kevin adalah rasa kasih sayang dan diterima dalam kelompok. Keyakinan kelas yang dilanggar oleh Kevin adalah saling bekerja sama. Kesimpulan, restitusi memberikan pemahaman mendalam mengenai cara yang lebih efektif dalam menangani permasalahan siswa. Konsep restitusi ini menawarkan pendekatan yang lebih positif dan konstruktif dibandingkan dengan hukuman konvensional. Restitusi mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Proses perbaikan kesalahan ini membantu mereka membentuk karakter siswa yang lebih baik. Restitusi juga berfungsi untuk memulihkan hubungan yang mungkin terganggu akibat kesalahan yang dilakukan. Siswa diajak untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan pihak yang dirugikan. Konsep restitusi menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam mengatasi permasalahan siswa. Dengan menerapkan restitusi di sekolah, dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membantu siswa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berkarakter, dan mandiri. Demikian pemaparan saya, semoga dapat menginspirasi. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.